Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, perkenalkan, saya Farida Wahyu Utami, Kepala UPT Puskesmas Kedung Sari, Kabupaten Mojokerto. Saat ini, saya bersama Dokter Muda Universitas Wijaya Kusuma Surabaya akan memberikan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Hai teman-teman, tahukah Anda apa itu PHBS? Yuk kita tanya, apa itu PHBS? PHBS merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembahasan yang menjadikan seseorang, keluarga, masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Seberapa pentingkah PHBS itu, Bu? Karena PHBS memberikan manfaat bagi setiap keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Anak juga tumbuh sehat dan cerdas. Manfaat ke masyarakat seperti tetap mempunyai lingkungan yang sehat walaupun berada di lingkungan yang padat. Bagi tempat kerja juga akan meningkatkan produktivitas kerja para pekerja yang berdampak positif terhadap pencapaian target kerja dan juga meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Peningkatan citra juga akan dialami oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota karena warganya yang sehat. Kemudian, termasuk apa sajakah PHBS itu ya, Bu? Ada 10, yaitu ada lakukan persalinan di fasilitas kesehatan, memberikan bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih, memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali, menggunakan jamban sehat, dan yang terakhir, tidak merokok. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas 2 saja, yaitu tentang penggunaan masker dan cuci tangan, kapan dan bagaimana cara penggunaannya yang baik dan benar. Tonton terus videonya ya. Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Untuk itu, menjaga kebersihan tangan adalah salah satu upaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Cuci tangan merupakan program pengendalian infeksi. Kapan sih kita harus mencuci tangan? Pertama, sebelum dan sesudah makan. Kedua, sebelum dan sesudah merawat orang yang sakit. Ketiga, sesudah memegang sesuatu yang kotor. 4. Sesudah dari kamar mandi. Nah, berikut ini adalah 6 langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Yuk kita simak videonya berikut ini. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan 6 langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yuk kita simak. Langkah mencuci tangan. Langkah pertama, basahi tangan dengan air, ambil sabun secukupnya, lalu gosok kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan kemudian dilakukan sebaliknya. Yang keenam, gosok dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan begitu pula sebaliknya.
Kemudian, setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan siku atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai langkah-langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Nah, jadi itu teman-teman, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selain cuci tangan itu penting, penggunaan masker juga penting loh. Mengapa penggunaan masker itu penting? Karena menggunakan masker dapat menghindarkan kita dari penyakit seperti COVID-19, influenza, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh turunan coronavirus yang baru. Apa saja gejala COVID-19? Gejala COVID-19 dapat berupa demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus-kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan kesulitan bernapas atau radang paru-paru. Bahkan, ada orang yang tanpa gejala. Bagaimana cara penyebaran COVID-19? Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dari saluran nafas orang yang terinfeksi. Misalkan, batuk dan bersin. Orang juga dapat terinfeksi karena menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus ini, lalu menyentuh wajahnya seperti mata dan mulut. Virus COVID-19 dapat bertahan di permukaan benda mati dalam beberapa jam dan dapat dibunuh dengan disinfektan biasa. Tahukah kalian apa itu influenza? Infeksi virus yang disebabkan oleh virus influenza dan penyebaran dengan mudah dari orang ke orang. Virus ini beredar di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Penyebab influenza yaitu virus. Setidaknya ada 100 jenis virus yang dapat menyebabkan influenza. Virus ini mudah ditularkan melalui ludah yang dibatukkan atau dibersinkan oleh penderita itu. Gejala influenza yaitu yang pertama, demam tinggi, lalu yang kedua, sakit kepala, yang ketiga, batuk atau nyeri tenggorokan, yang keempat, letih, lesu, dan nyeri otot. Apa itu tuberkulosis? Suatu penyakit yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Penyakit ini biasanya dapat menular dari manusia ke manusia. Lalu, apa penyebab tuberkulosis? Yaitu suatu bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini menyebar di antara manusia melalui percikan ludah yang dilepaskan udara melalui batuk dan bersin. Gejalanya yang pertama, batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Kedua, dapat disertai dahak bercampur darah. Ketiga, demam dan meriang lebih dari 1 bulan. Keempat, sesak nafas dan nyeri dada. Kelima, berat badan menurun. Keenam, nafsu makan berkurang. Dan yang ketujuh, berkeringat malam hari walaupun tidak melakukan aktivitas. Bagaimana cara penggunaan masker yang baik dan benar? Cara pakai masker yang benar. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Ini contoh masker yang saya gunakan, yaitu memiliki 2 warna yang berbeda sisinya. Yang pertama, sisi yang berwarna ini bisa warna hijau, bisa warna biru, bisa warna merah. Kemudian yang sisi berwarna putih. Yang sisi berwarna ini menghadap ke luar, sedangkan sisi yang berwarna putih menghadap ke wajah kita. Kedua sisi masker ini mempunyai sifat yang berbeda. Yang pertama, sisi yang berwarna ini bersifat sebagai repelen atau penolakan. Kemudian sisi yang berwarna putih ini sebagai absorben atau penyerap.
masker dipakai dengan cara ada kedua tali ini kita rekatkan di kedua telinga kita sampai benar-benar di posisinya, dan usahakan menutup hidung, mulut hingga ke dagu. Kemudian rekatkan bagian atasnya, jangan sampai ada celah. Kemudian pastikan kembali masker yang dipakai sudah benar-benar melekat di wajah Anda. Yang tidak kalah penting adalah usahakan tangan kita ini tidak boleh menyentuh bagian depan masker. Usahakan juga jangan sampai masker pada posisi seperti ini. Lalu, bagaimana cara melepas masker yang sudah dipakai? Yang pertama, jangan memegang tangan ke bagian depan masker. Yang benar adalah memegang sisi seperti ini. Kemudian usahakan jangan memegang bagian depan juga. Kemudian lipat bagian seperti ini. Lalu buang ke tempat sampah. Pastikan setelah membuang masker ke tempat sampah, Anda mencuci tangan bisa dengan air atau dengan hand sanitizer. Jadi itu teman-teman penjelasan tentang PHBS. Jangan lupa pola hidup bersih dan sehat ya. Karena sehat berawal dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton.